wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Talipun. Kami dari kelompok 7 RBL Fisika Dasar 2 Institut Teknologi Sumatera. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai topik RBL, yaitu pembangkit listrik sederhana yang menerapkan hukum Faraday dan juga hukum Lenz. Dan di kelompok kami mengambil judul yaitu Pembangkit listrik tenaga manusia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Aziz Rahman dengan NIM 123400011 dari Prodi Teknik Telekomunikasi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Aril Putra dengan NIM 123170013 dari Program Studi Teknik Mesin. Halo semuanya, perkenalkan nama saya M. Daniel Suara dengan NIM 1234009 dari Prodi Teknik Telekomunikasi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erlina Asri Purba dengan NIM 123400007 dari Prodi Teknik Telekomunikasi. Halo semua, perkenalkan saya Sri Syafiriana dengan NIM 1234008 dari Teknik Telekomunikasi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Belen Febrianti Tindaon dengan NIM 123400006 dari Prodi Teknik Telekomunikasi. Elektromagnetis. Fisikawan yang bernama Hans Christian Ørsted adalah orang pertama yang telah menemukan bahwa arus listrik menghasilkan medan magnet di sekitar kawat. Untuk menghasilkan medan magnet yang kuat, lilitkan gulungan kawat pada batang besi. Arus yang melewati kumparan kawat membuat batang menjadi magnet, menghasilkan magnet yang kuat yang disebut sebagai elektromagnet. Semakin banyak loop dalam kumparan, maka semakin kuat medan magnetnya. Elektromagnet digunakan pada motor listrik, pengeras suara, pesawat televisi, bel pintu, kereta api, dan juga banyak perangkat lainnya. Induksi elektromagnetik Faraday. Proses menciptakan arus listrik dengan menggerakkan konduktor melalui medan magnet atau dengan memvariasikan medan magnet di sekitarnya. Mayoritas listrik yang disuplai ke rumah dihasilkan menggunakan induksi elektromagnetik. Pembangkit listrik. Pembangkit listrik merupakan alat yang berfungsi untuk menghasilkan energi listrik dengan memanfaatkan energi lain. Pada pembangkit listrik tenaga manusia atau disingkat PLTM, memanfaatkan energi gerak menjadi energi listrik. Hukum yang digunakan ialah hukum Faraday dan hukum Lenz. Sejarah singkat hukum Faraday. Hukum Faraday ditemukan oleh seorang ahli fisika dan kimia asal Inggris pada tahun 1834, yaitu Michael Faraday, sehingga hukum ini diberi nama sesuai dengan nama penemunya. Hukum Faraday terbagi menjadi dua, yaitu hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Hukum Faraday merupakan suatu hukum dasar elektromagnetik yang menjelaskan tentang arus listrik yang menghasilkan medan magnet dan sebaliknya. Hukum Faraday 1 berbunyi, setiap perubahan medan magnet pada kumparan akan menyebabkan gaya gerak listrik yang diinduksi oleh kumparan tersebut. Sedangkan pada hukum Faraday 2 berbunyi, tegangan GGL induksi di dalam rangkaian tertutup adalah sebanding dengan kecepatan perubahan fluks terhadap waktu. Sejarah singkat hukum Lenz. Hukum Lenz dibuat oleh fisikawan Rusia yang bernama Hendrik Friedrich Lenz pada tahun 1834. Hukum Lenz ini membahas tentang induksi elektromagnetik. Nah, dinyatakan bahwa arah arus yang diinduksi dalam sebuah konduktor oleh medan magnet yang berubah adalah sedemikian rupa sehingga medan magnet yang diciptakan oleh arus induksi akan bertentangan dengan perubahan medan magnet awal yang menghasilkannya. Bunyi hukum Lenz adalah, jika gaya gerak listrik atau GGL induksi timbul pada suatu rangkaian, maka arah arus induksi yang dihasilkan sedemikian rupa, sehingga menimbulkan medan magnet induksi yang menentang perubahan medan magnetik. Rumus hukum Faraday dan hukum Lenz adalah tegangan induksi sama dengan minus jumlah lilitan dikali perubahan flux magnetik dibagi dengan perubahan waktu. Tanda negatif yang ada pada rumus Faraday ini menandakan arah gaya gerak listrik GGL induksi
yaitu arah induksi yang dikemukakan oleh hukum Lenz. Cara kerja alat. Ketika alat pembangkit listrik diputar dengan tangan atau bagian tubuh lainnya, perputaran alat akan menyebabkan kumparan kawat berputar dalam medan magnet yang dihasilkan oleh magnet permanen. Rotasi kumparan sangat penting dalam menciptakan perubahan flux magnet yang merupakan syarat terjadinya induksi listrik menurut hukum Faraday. Perubahan flux magnet yang dihasilkan oleh putaran suatu kumparan akan menginduksi arus listrik pada kumparan kawat sesuai dengan hukum Faraday. Arus ini akan mengalir melalui kumparan seiring dengan perubahan flux magnet. Arus listrik yang dihasilkan akan menghasilkan medan magnet yang berlawanan dengan perubahan tersebut. Alat pembangkit listrik sederhana tenaga manusia memiliki keunggulan dibandingkan alat lain, seperti sederhana. Alat ini relatif sederhana dan mudah dibuat. Murah. Biaya produksi alat ini relatif murah dibandingkan dengan pembangkit listrik lainnya. Portable. Alat ini dapat dibawa kemana-mana dan digunakan dalam berbagai situasi. Ramah lingkungan. Energi yang diperlukan sangat ramah lingkungan karena hanya memerlukan tenaga manusia. Alat pembangkit listrik sederhana tenaga manusia memiliki kekurangan, yaitu pembuatannya memerlukan kesabaran yang cukup banyak. Demikian hasil pemaparan dari video kami. Kami minta maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum